Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan contoh studi kasus dengan metode Fuji Inference System Tsukamoto. Sebelum kita masuk pembahasannya, mari kita akan memperkenalkan diri dulu dengan saya sendiri, Abid Widoho Padamara, dan rekan tim saya, Binda Adi Brahma Saputra, Saufi Akbar Wijaya. Mari kita masuk ke dalam definisinya dulu, yaitu proses yang dilakukan pada metode ini sama halnya dengan metode Fuji pada umumnya, yaitu pembentukan himpunan Fuji, proses Fuji, proses fujifikasi, defujifikasi, dan pengukuran ketetapan hasilnya. Nah, mari kita masuk ke dalam contoh soalnya. Sebuah pabrik elektronik berhasil mencapai permintaannya terbesar sebanyak 5.000 barang per hari. Akan tetapi, pernah pabrik tersebut hanya mencapai permintaan barang sebanyak 1.000 barang per hari. Persediaan barang di gudang dapat mencapai titik tertinggi, yaitu 600 barang per hari, dan titik terendah 100 barang per hari. Dengan semua keterbatasannya, pabrik tersebut dapat memproduksi barang maksimum 7.000 barang per hari dan minimalnya 2.000 barang per hari. Nah, berapa barang elektronik tersebut harus diproduksi jika jumlah permintaannya sebanyak 4.000 barang dan persediaannya di gudang masih 3.000 barang. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam solusinya. Yang pertama adalah proses fujifikasi, yaitu menentukan variabel Fuji, himpunan Fuji, kurva Fuji, dan nilai derajat keanggotaannya. Nah, di sini ada beberapa variabel, ada 3 variabel. Yang pertama permintaan, persediaan, produksi. Nah, per 3 ini terdiri atas 2 himpunan, yaitu permintaan banyak sedikit, persediaan banyak sedikit, produksi bertambah dan berkurang. Nah, artinya ada nilai minimalnya dan ada nilai maksimalnya. Di sini fungsinya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan berupa fungsi nilai derajat keanggotaan untuk variabel permintaan. Seperti digambar, gambar permintaan barang per hari, yaitu untuk nilai X-nya sedikit 1.000 dan yang banyak 5.000. MUI permintaan sedikit, X sama dengan B min X per B min A. Itu rumus dari min permintaan sedikit. Untuk nilainya 4.000 sama dengan 5.000 min 4.000 per 5.000 min 1.000 sama dengan 0,25. Mi banyak X sama dengan X min A per B min A. 4.000 sama dengan 4.000 min 1.000 per 5.000 min 1.000 sama dengan 0,75. Untuk kurva fungsi nilai derajat keanggotaan untuk variabel persediaan. Untuk gambar disebut yaitu persediaan barang per hari untuk nilai Y-nya. MUI permintaan sedikit Y sama dengan B min Y per B min A. Untuk nilainya 300 sama dengan 600 min 300 per 600 min 100 sama dengan 0,6. Untuk MUI permintaan banyak Y sama dengan Y min A per B min A. 300 sama dengan 300 per 100. 300 min 100 per 6.000 min 100 sama dengan 0,4. Selanjutnya untuk kurva fungsi nilai derajat keanggotaan untuk variabel produksi yang mu z-nya berkurang 2.000, bertambahnya 7.000 produksi barang atau barang per hari. Untuk mu pro berkurang z-nya, nilai z kurang lebih besar dari 7.000, 2.000 kurang dari z atau sama dengan kurang dari 7.000. Z kurang dari 2.000. Untuk mu pro bertambah z-nya adalah kurang dari z 7.000, 2.000 kurang dari z, kurang dari 7.000, hasilnya lebih besar dari z 7.000. Selanjutnya solusi dengan Fuji Tsukamoto. Proses inference atau evaluasional. Ada 8 proses. Pertama, jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. 2. Jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. 3. Jika permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. 4. Jika permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. 5. Jika permintaan sedikit dan
maka produksi barang bertambah. 6. Jika permintaan sedikit dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. 7. Jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka produksi bertambah. 8. Jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Selanjutnya, lakukan evaluasi rules untuk menentukan yang logik dan unlogik. Berdasarkan ke-8 rule yang ada, diperoleh rule yang masuk akal, yaitu ada 4. Jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Dan kedua, jika permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi akan bertambah. 3. Jika permintaan sedikit dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. 4. Jika permintaan sedikit dan persediaan banyak, maka produksi berkurang. Sekian. Baik, di sini kita lanjut. Setelah melakukan proses inferensi, maka kita melanjutkan ke proses komposisi atau agregasi. Di sini terdapat R1 yang artinya rule 1 atau peraturan. Jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Nah, kita cari alfa predikat satunya. Di sini rumusnya itu mu permintaan banyak beririsan dengan mu persediaan banyak. Selanjutnya dicari minimum dari rumus yang di atas. Dimasukkan angkanya di sini 4.000, permintaan banyaknya 4.000, persediaan banyaknya 300. Didapatkan hasil minimum 0,75 dan 0,4. Nah, karena di sini produksi barangnya bertambah, maka kita ambil yang 0,4 karena dia bertambah. Nah, terus di sini kita lanjut rumusnya itu Z1 min 2000 per 7000 min 2000 menghasilkan 0,4 atau predikat 1 yang ini. Maka Z1 min 2000 per 5000 sama dengan 0,4. Maka Z1 nya itu sama dengan 4000. Nah, selanjutnya di rule kedua. Rule keduanya itu berbunyi, jika permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Di sini kita cari alfa predikat 2-nya. Rumusnya itu mu permintaan banyak beririsan dengan mu persediaan sedikit. Nah, rumusnya itu kayak gini. Minimumnya itu angkanya permintaan banyaknya itu 4000, persediaan sedikitnya itu 300. Dihasilkan minimumnya 0,75 dan 0,6. Karena produksi barang bertambah, kita pakai 0,6. Rumusnya itu kayak gini. Z2 min 2000 per 7000 min 2000 sama dengan alfa predikat 2, yaitu 0,6. Maka di sini Z2-nya sama dengan 5000. Lanjut lagi ke rule ketiga. Di sini, jika permintaan sedikit dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Dicari alfa predikat 3-nya. Rumusnya kayak gini. Mu permintaan sedikit beririsan dengan mu persediaan banyak. Dimasukkan angkanya. Mu permintaan sedikit 4000, mu persediaan banyak 300. Menghasilkan hasil minimum 0,25 dan 0,4. Karena di sini produksi barang bertambah, kita pakai yang 0,4. Rumusnya itu 7000 min Z3 per 7000 min 2000 sama dengan 0,25 alfa predikat 3-nya. Terus 7000 min Z3 min per 5000 sama dengan 0,25. Maka Z3-nya itu 5750. Oke, sekarang lanjut ke rule 4-nya. Di sini saya tulis harusnya di sini R4. Jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Alfa predikat 4-nya, mu permintaan sedikit beririsan dengan mu persediaan sedikit. Minimumnya di sini masukkan angka. Permintaan sedikitnya itu 4000, persediaan sedikitnya itu 300, menghasilkan minimum 0,25 dan 0,6. Karena permintaan himpunan produksi barang bertambah, maka kita pakai yang 0,6. Selanjutnya 7000 min Z4 dibagi 7000 min 2000 menghasilkan 0,25. Maka Z4-nya itu
menghasilkan angka 5.750. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke tahap defalsifikasi dengan menggunakan kaidah rata-rata berbobot sehingga diperoleh nilai penegasannya atau defalsifikasinya itu rumusnya kayak gini. Alfa predikat 1 sampai 4 tuh dikaliin sama Z1, Z2, Z4. Nah, terus dibagi alfa predikat 1 plus alfa predikat 2 sampai 4. Nah, setelah angka yang dimasukkan menghasilkan seperti ini, 0,4 dikali 4.000 plus 0,6 dikali 5.000 plus 0,25 dikali 5.750 plus 0,25 dikali 5.750 dibagi 0,4 plus 0,6 plus 0,25 plus 0,25 menghasilkan angka 7.475 per 1,5 sama dengan 4.983,33. Jadi diperoleh kesimpulan bahwa barang yang harus diproduksi itu jumlahnya 4.983 agar permintaan dapat terpenuhi. Oke, mungkin sekian hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.